Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati. Gimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, Bapak Ibu mahasiswa program studi informatika, baru pertama kali ini ya kita bertatap muka secara virtual. Salam kenal dari saya, Muhammad Nur Ihsan, yang kebetulan berada di program studi komunikasi ya di Universitas Siber Asia. Tetapi dari beberapa semester yang ada mata kuliah umumnya gitu ya, mata kuliah estetika humanisme ini, karena kebetulan saya juga sebagai salah satu perumus dari material learning ya di dalam mata kuliah eh, estetika humanisme ini. Alhamdulillah berkesempatan juga mengampu mata kuliah ini yang dimana kali ini saya bertemu dengan Bapak Ibu semua ya. Perkenalan singkat ya, saya lahir di Jawa Barat ya, di kota Tasikmalaya ya. Jadi saya eh, asli Sunda gitu ya. Kemudian saya melanjutkan studi S1 di Jogja, S2 di Solo, dan kemudian sekarang mendapatkan tugas atau amanah di Universitas Siber Asia, di Universitas Nasional, dan di Universitas Terbuka ya. Alhamdulillah masih bisa saya eh, jalani ya dengan baik insya Allah gitu. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, karena kita masih ada di dalam suasana Idul Fitri, sebelum kita melanjutkan review materi yang nanti di akhir Vikon ini saya akan jelaskan pengerjaan tugas ya. Saya izin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bila mana ada kesalahan dari ucapan ataupun dari sikap ya yang tidak disengaja ataupun tidak terasa. Walaupun kita baru berjumpa secara virtual di hari Jumat siang kali ini ya. Oke, Bapak Ibu, kita ngobrol santai saja karena mata kuliah ini sangat fleksibel dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai instrumen untuk menyeimbangkan antara pengetahuan dan spiritual ya, antara intelektual dan spiritual. Di dalamnya ada kajian-kajian tentang emotional intelligence ya, bagaimana kita mengendalikan atau mengolah kecerdasan intelektual kita yang dipadu-padankan dengan kecerdasan spiritual gitu ya. Kemudian juga berbicara tentang self concept gitu ya. Seperti apa konsep diri kita, identity kita gitu ya. Lalu tergolong kepada atau tergolong ke dalam kategori yang mana diri kita di dalam keluarga, di tengah masyarakat luas atau di lingkungan pekerjaan kita. Ya nanti kita akan harapan saya ya kita bisa berdiskusi dari apa yang menjadi pengalaman Bapak Ibu semua di sini ya. Oke, kita review saja materinya ya dari pertemuan 1, 2, 3, 4 sampai 5, tetapi secara singkat gitu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya boleh bertanya secara langsung gitu ya, tanpa menunggu saya selesai menjelaskan atau mereview materi. Mata kuliah estetika humanisme ini disusun atau dirancang oleh tim ya, oleh tim dosen khususnya di Universitas Siber Asia yang melibatkan seluruh program studi ya, ada komunikasi, ada informatika, sistem informasi, akuntansi dan manajemen ya. Hanya saja mata kuliah ini dikoordinatori ya oleh Ibu Rosanah ya sebagai koordinator agar berjalan dengan lancar terkait sistematika perkuliahannya. Tetapi dari segi substansi ini disusun oleh tim teaching ya atau tim dosen penyusun mata kuliah universitas.
Kalau kita berbicara tentang estetika humanisme, estetika itu berbicara tentang apa? Ya, secara sederhana estetika itu kita pahami segala sesuatu yang sifatnya indah, segala sesuatu yang sifatnya pantas gitu ya. Pantas di tempatnya, pantas di waktunya, pantas dengan segala tampilannya gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang humanisme berarti kita berbicara tentang manusia. Kalau berbicara tentang manusia, manusia itu dapat dikatakan sebagai makhluk multidimensional gitu ya. Karena di dalam diri manusia terdapat banyak sekali elemen-elemen yang memang sifatnya itu multidimensi ya. Kalau kita berbicara manusia itu berbicara dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik itu sendiri sudah menjadi bagian perhatian yang sangat kompleks. Nah, Bapak Ibu, kita akan mencoba bagaimana kita melihat estetika humanisme ini sebagai suatu mata kuliah yang bisa minimal menstimulus diri kita untuk memiliki pola pikir yang holistik gitu ya. Kemudian menumbuhkan kesadaran diri kita, di mana diri kita memiliki eksistensi, serta bagaimana kita berkontribusi positif kepada lingkungan sosial kita. Oke ya, kita lanjut. Bahwa mata kuliah ini memberikan pengantar pada pemahaman komprehensif mengenai filsafat kemanusiaan sebagai sebuah estetika humanisme ya, yang menekankan pentingnya menciptakan suatu manajemen diri secara vertikal maupun horizontal. Nanti mungkin di dalam penjelasannya saya akan masuk dari perspektif keilmuan saya ya, karena saya berangkat dari ilmu komunikasi, maka kita coba dari sisi komunikasinya seperti apa ya. Tetapi salah satu goals atau tujuan dari mata kuliah ini adalah bagaimana kita mampu bersikap untuk memanusiakan manusia, gitu ya. Kadang-kala kan kita suka melihat ya berbagai fenomena baik di dalam dunia nyata maupun dunia maya, tingkah atau sikap seorang atasan kepada bawahan, seorang majikan kepada pembantunya, gitu ya, yang seolah-olah terkesan dalam tanda kutip semena-mena gitu ya, sesuka hatinya. Padahal kan kita juga berada pada satu level yang sama. Kalau kita merujuk pada istilah di dalam Al-Qur'an yaitu manusia sebagai khalifah fil ard gitu ya. Sebagai hamba Tuhan gitu. Sebagai hamba Tuhan yang ditugaskan untuk menjaga dan merawat bumi. Nah, tetapi kalau kita lihat juga bahwa dinamika kehidupan sosial di tengah masyarakat itu kan sangat kompleks gitu ya. Ada yang disebut dengan strata sosial gitu ya, kalangan sosial kelas bawah, kelas menengah sampai kelas atas. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut gitu? Tentu di sana kalau kita beranggapan sebagai orang yang memiliki derajat lebih tinggi daripada manusia lain, apakah memang derajat itu ditentukan oleh tingkat pengetahuan di dalam otak kita? Atau justru ditentukan oleh tingkat ekonomi kita? Atau justru lebih jauh daripada itu ditentukan oleh status sosial kita terkait dengan profesi atau jabatan yang kita miliki? Nah, mata kuliah ini memberikan atau masuk pada dimensi yang sifatnya personal juga komunal ya. Bagaimana diri kita menempatkan sesuai dengan posisi yang tepat gitu ya. Bagaimana juga diri kita memberikan kontribusi positif sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Mahatma Gandhi mengatakan bahwa where there is love ya, there is life. Di mana ada cinta, disitulah ada kehidupan. Jadi segala sesuatu yang melekat di dalam diri kita itu kalau dilandasi oleh rasa cinta, tentunya kita akan memandang setiap orang memiliki value, memiliki sebuah nilai gitu ya. Makanya bagaimana nanti akhirnya kita bisa memproyeksikan diri untuk bersikap memanusiakan manusia. Terlepas dari kesalahan yang orang lain lakukan kepada kita,
ya, atau kebodohan yang orang lain tunjukkan kepada kita, tetapi ketika kita sudah memiliki pola pikir, oh iya, kita ini sama-sama manusia, orang lain melakukan kesalahan, toh kita juga pasti sudah pernah melakukan kesalahan. Itu didukung dengan kemampuan juga, karena kita sekarang ada di dalam status yang sama, ya, rekan-rekan di sini sebagai mahasiswa program studi informatika di Universitas Iber Asia, maka status Bapak Ibu semuanya sebagai manusia intelektual. Harus ada perbedaan cara berpikir antara orang yang tidak mengenyam jenjang pendidikan S1 dengan yang hanya sebatas pada level SMA atau SMP, gitu ya. Bukan artinya saya membeda-bedakan daripada status pendidikan, tetapi saya mengajak bahwa harus ada perbedaan, gitu ya, di dalam cara berpikir, di dalam cara bersikap. Ada dua kategori cara berpikir orang. Yang pertama disebut low order thinking skill, yaitu kemampuan berpikir yang cukup rendah, gitu ya. Artinya dirinya hanya bisa menerima informasi saja dan hanya bisa meneruskan informasi saja, gitu. Tanpa ada upaya, tanpa ada kemampuan untuk melakukan proses berpikir di dalam aspek kognitif, gitu ya. Apakah informasi yang didapatkan dari sosial media ini memang betul-betul original, betul-betul derajat kepercayaannya itu sudah tidak diragukan lagi, gitu ya. Derajat kebenarannya itu sudah dipastikan atau sudah mutlak memang bisa dipercaya, atau mungkin perlu di cross check, perlu dikonfirmasi ulang, ya, perlu dilakukan uji validitas, gitu ya, kalau kita meminjam istilah penelitian, gitu. Nah, cara-cara berpikir seperti itu tidak mudah percaya atas informasi yang diterima oleh kita dari media sosial, katakan seperti itu, atau informasi yang diberikan oleh teman kita, keluarga kita, itu melakukan cross check, divalidasi. Dan itu salah satu bentuk daripada kemampuan yang disebut dengan high order thinking skill, gitu ya, kemampuan berpikir pada tahapan atau tingkat yang tinggi. Sehingga dengan kemampuan high order thinking skill, kita tidak mudah diadu domba, ya, kita tidak mudah untuk ya, dibenturkan oleh kepentingan-kepentingan yang ada di belakang kita, gitu ya. Oke, itu sebagai elaborasi, ya, ketika saya memberikan penjelasan yang tidak ada di dalam materi, itu boleh teman-teman catat atau boleh teman-teman ingat, gitu ya. Atau mungkin bisa langsung berkomunikasi, beradu argumen, berdiskusi dengan saya, itu silahkan, ya. Oke, memanusiakan manusia. Kalau secara asas teori filsafat, memanusiakan manusia adalah memfungsikan logika berpikir manusia, karena banyak manusia yang hidupnya sudah nggak rasional, alias hidup dengan tahayul, ya. Memfungsikan logika berpikir adalah pertimbangan mengambil keputusan yang teoritis dan empiris, yaitu memampukan manusia hidup di alam yang dinamis tanpa menimbulkan kerusakan. Contoh konkretnya, kalau manusia hidup di musim panas, maka mereka beradaptasi untuk mempertahankan diri dari cuaca panas, kekeringan, dan lain-lain. Suatu anugerah, suatu bekal, dan suatu karunia bahwa yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah diberikan kemampuan untuk berpikir. Di satu sisi, kalau kita membandingkan dengan hewan, hewan itu hanya dibekali oleh insting. Manusia pun punya atau dibekali dengan insting. Tetapi untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, itu adalah ada pada proses berpikir selain insting itu tadi, ya. Nanti mungkin di dalam materi selanjutnya ada yang disebut dengan ID, ego dan superego, ya, di mana ID itu merupakan suatu keinginan yang biasanya hasrat terbesar yang mendorongnya itu adalah emosi, gitu. Ada yang disebut dengan ego. Setiap orang punya ego, apakah ego sektoral, ego personal, ego komunal, gitu ya. Nah, di antara ID dan ego itu penentunya adalah superego. Kita harus mengambil langkah mana yang sekiranya memberikan dampak positif bagi diri kita maupun bagi orang lain, gitu ya. Jadi, memanusiakan manusia itu sebetulnya berangkat dari dua unsur yang ada di dalam diri manusia. Pertama, aspek kognitif, juga aspek afektif.
Kalau menurut pertimbangan akal ini baik, tanyakan dulu kepada pertimbangan hati, apakah ini juga baik atau tidak gitu ya. Khususnya kalau berbicara memanusiakan manusia, kita berlawanan dengan manusia yang lain gitu ya, dengan personal yang lain. Di dalam ilmu komunikasi, hal seperti itu ada yang disebut dengan komunikasi interpersonal gitu. Saya berbicara dengan Bapak Ibu semuanya, tetapi person by person gitu ya. Satu orang dengan satu orang yang lain. Nah, bagaimana kita melihat ekspresi, reaksi, atau respon yang diberikan oleh lawan bicara kita ketika kita menyusun rangkaian kalimat itu dengan rangkaian kalimat yang menyejukkan, menenangkan, menenteramkan. Artinya kita berusaha memanusiakan manusia terhadap orang yang kita ajak bicara gitu. Mungkin Bapak Ibu boleh mencoba atau mungkin sudah pernah ada pengalaman atau sudah pernah melihat suatu contoh begitu ya. Bagaimana ketika kita berkomunikasi dengan orang lain dengan kata-kata yang tidak mengenakan gitu ya. Lalu bagaimana respon yang diberikan? Apakah respon yang ditunjukkan itu mewakili atas perasaannya, mewakili atas pikirannya, atau mewakili atas kedua unsur itu tadi? Jadi perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, gitu ya. Karena manusia itu tadi, saya katakan bahwa di dalam diri manusia terdapat beberapa elemen yang sifatnya multidimensi, gitu ya. Ada dimensi psikologis, ada dimensi sosiologisnya, ada dimensi spiritual, intelektual, dan lain sebagainya. Nah, harapan kita adalah kita menjadi orang yang bisa masuk ke semua kalangan, ya, terlepas dari latar belakangnya. Apakah latar belakang pendidikannya sampai SMP, SD, atau SMA, atau kuliah, gitu ya. Karena begini Bapak Ibu, penguasaan spiritual intelligence atau emotional intelligence itu, menurut hemat saya pribadi, nanti boleh kita berdiskusi, itu tidak ditentukan oleh tingkat pendidikan menurut saya ya. Karena banyak kasus yang terjadi seperti apa orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, katakanlah itu ada di jajaran pemerintahan ya, yang sering kita lihat di media massa, di televisi ya, beradu argumen, berdebat, bahkan sampai memperlihatkan ya tingkah laku yang sepertinya tidak patut untuk ditiru gitu ya. Nah, bahwa pendidikan itu bukan satu-satunya instrumen yang menentukan bagaimana diri kita bisa menyeimbangkan dan mengolah emosi kita, mengolah spiritual kita. Bagaimana cara kita marah itu kadangkala tidak ditentukan oleh faktor pendidikan, tetapi memang ada sentuhan-sentuhan rohani di sana, ada sentuhan-sentuhan yang memang memberikan kesadaran pada diri kita, oh, memang salah cara saya marah gitu ya. Ada bahkan dapat saya sebutkan bahwa cara-cara orang yang marah itu terkesan norak ya, atau terkesan ya tidak pantas lah. Tetapi di satu sisi ada orang atau anak muda, anak remaja yang terlihat cukup elegan, cukup dewasa ketika dirinya mengeluarkan rasa gitu ya, mengeluarkan respon terhadap kemarahannya. Nah, di dalam hal ini kita juga berarti harus mengetahui konsep diri gitu ya. Nah, nanti di dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas ya self concept. Kita bisa melihat konsep diri kita setidaknya dari Johari Windows ya. Ada 4 kuadran di sana. Satu kuadran yang kita ketahui ya. Satu kuadran yang disebut dengan kuadran terbuka. Kita mengetahui atas konsep diri kita, juga orang lain mengetahui. Jadi saling-saling tahu. Untuk mengkonfirmasinya seperti apa? Ya tinggal kita tanyakan kepada lingkungan masyarakat sekitar. Tahu nggak misalkan Mas Aldi, atau tahu nggak misalkan Pak Satria ya, Pak Poryaksa Satria gitu. Dicari tahu ya, diobservasi bagaimana sosok beliau di tengah lingkungan masyarakat. Ya, oh beliau seperti ini, orangnya terbuka, orangnya bijaksana, jujur gitu.
Kemudian kita cross check lagi ke dalam lingkungan keluarga. Nah, setelah itu kita langsung konfirmasi ke beliau bagaimana beliau sesungguhnya gitu. Nah, itu tipe kuadran pertama, kuadran terbuka. Dirinya mengetahui juga orang lain mengetahui gitu. Ada kuadran tersembunyi. Kuadran kedua yang disebut dengan kuadran tersembunyi itu orang lain tahu mengenai diri kita, tetapi diri kita pun merasa tidak tahu. Diri kita justru merasa tidak tahu. Ini konsep diri saya ini seperti apa ya gitu. Ketika ada kebingungan seperti itu, kita tanyakan kepada orang lain yang memang dapat menilai kita, dapat melihat kita, justru toh orang lain yang lebih tahu tentang diri kita gitu. Itu kuadran kedua. Ada kuadran ketiga ya, kuadran yang tersembunyi atau kuadran gelap gitu. Orang lain tidak tahu, tetapi diri kita tahu gitu. Ada hal-hal yang memang hanya diri kita yang tahu tentang diri kita, tetapi orang lain tidak tahu. Nah, itu berarti apakah kita kurang bisa menyesuaikan dengan lingkungan, apakah kita kurang berelasi atau bagaimana. Dan ada kuadran keempat, yaitu kuadran yang justru kita harus menghindari. Diri kita tidak tahu akan konsep diri kita, juga orang lain tidak tahu akan konsep diri kita. Tujuannya apa untuk pemetaan ya atau mapping konsep itu tadi? Tujuannya adalah untuk mengetahui berada di posisi manakah kita di lingkungan keluarga kita, berada di posisi manakah kita di lingkungan masyarakat kita. Lantas eksistensi diri kita itu seberapa besar gitu ya? Apakah diri kita memang diakui sebagai bagian daripada kelompok komunal ya di lingkungan RT contohnya ya, di lingkungan pekerjaan gitu. Apakah kita selalu dilibatkan, misalkan Bapak Ibu ada yang berprofesi sebagai seorang guru di lingkungan sekolah ya, ada yang berprofesi sebagai seorang ASN ya di lingkungan, mungkin di lingkungan kantor bupati, kantor wali kota dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menjadi seolah-olah terisolasi oleh perilaku kita sendiri. Makanya ada suatu kejadian-kejadian yang memang itu membuat terkejut gitu ya. Ada kejadian atau peristiwa bunuh diri dengan cara gantung diri, minum racun dan lain sebagainya. Karena orang lain pun tidak tahu mengenai diri kita. Dan diri kita pun merasa tidak tahu. Makanya itu disebut sebagai proses pencarian jati diri ya, atau ada pada fase quarter life crisis ya. Bagaimana diri kita merasakan krisis di dalam diri kita gitu. Selanjutnya bahwa konsep teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri ya. Artinya manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada diri peserta didik sehingga menitikberatkan kepada kebebasan individu. Ya, kita berbicara tentang emotional intelligence, kecerdasan mengolah dan mengendalikan emosi ya. Ada intellectual intelligence, kecerdasan kemampuan untuk mengendalikan atau memanfaatkan kecerdasan kita, spiritual intelligence dan social intelligence ya. Ini sebagai contoh-contohnya bisa Bapak Ibu rekan-rekan baca sendiri, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah poin-poin besarnya ya atau poin-poin pentingnya. Apakah penting mengenal potensi diri manusia? Ya jelas itu harus penting gitu ya. Karena sebelum kita mengenal dunia kita, kenali dulu diri kita ya. Jadi kemampuan atau kekuatan di dalam diri yang masih tersembunyi dan belum teraktualisasi namun masih bisa dioptimalkan. Berbicara tentang potensi diri, mungkin kita sering mendengar kata introvert dan extrovert ya Bapak Ibu semuanya ya. Apa yang disebut dengan introvert dan extrovert? Silakan ada yang bisa membantu menjawab. Ada dua istilah yang memang sering terngiang di telinga kita ya, terkait dengan konsep diri, terkait dengan personality, terkait dengan identitas diri ya. Oh, saya orangnya introvert. Oh, saya orangnya extrovert. Apa yang dimaksud dengan introvert dan extrovert? Ya.
Mungkin rata-rata sedang bekerja ya. Oke. Ya, silakan Mas Fikri. Gimana Mas Fikri? Kalau ekstrovert mungkin orangnya terbuka ya Pak. Kalau introvert orangnya tertutup gitu ya. Secara sepintas bisa dikatakan demikian ya, introvert dan ekstrovert. Terbuka dalam hal apa ya Mas Fikri gitu? Terbuka dalam semua hal atau terbuka dalam hal-hal tertentu kira-kira? Maksudnya terbuka dalam hal sosial Pak. Kayak orangnya mudah bergaul, mudah berbicara gitu. Ramah orangnya. Oke, baik, terima kasih ya. Selain introvert dan ekstrovert, ada istilah lain ya atau istilah yang baru yang disebut dengan ambivert. Kira-kira apa yang dimaksud dengan ambivert, Mas Fikri? Kalau itu mungkin gabungannya Pak, kalau nggak salah ya. Iya, iya. Jadi bagaimana gabungannya tuh? Kadang diam, kadang juga aktif banget Pak. Oke, baik. Oke, betul ya, tidak ada salahnya apa yang disampaikan Mas Fikri tadi. Kita sering mengatakan atau sering mendengar istilah introvert dan ambivert. Itu kembali lagi pada penguasaan diri kita ya, pada penguasaan mengenai identitas diri kita. Atau oke, apakah suara saya sudah jelas lagi, tidak berdengung? Jelas ya suara saya ya? Jelas Pak, jelas. Ya, baik. Jelas Pak, jelas. Iya. Mungkin supaya tidak berdengung Bapak Ibu di mute dulu ya. Istilah introvert dan ambivert itu sebetulnya merujuk pada kondisi atau diagnosa sementara gitu, dan itu pun dilakukan oleh diri sendiri. Saya orangnya tertutup introvert, saya orangnya terbuka ambivert, ekstrovert itu. Ada istilah lain yang disebut dengan ambivert. Betul ya tadi oleh Mas Fikri bahwa ambivert itu adalah gabungan dari keduanya. Ada momen-momen khusus, ada situasi khusus yang mengharuskan saat kita diam menutup diri dan saat kita terbuka ya, memberikan orang lain untuk mengakses diri kita atau kita juga bersedia untuk diakses oleh orang lain. Nah, kategori-kategori ini sebetulnya merupakan suatu perjalanan psikologis manusia gitu ya. Ada mata kuliah yang disebut dengan psikologi komunikasi ya, itu lebih khususnya di program studi komunikasi untuk membedah seperti apa sih yang sebetulnya dikatakan introvert dan ekstrovert itu, lalu seperti apa gambaran seseorang yang bersikap dengan ambivert gitu. Ya sayangnya teman-teman di sini ada di program studi informatika ya, tetapi tidak apa-apa. Saya kasih bocorannya bahwa Carl Gustav Jung ya dan Sigmund Freud sebagai tokoh dapat dikatakan tokoh psikologi komunikasi ya, mengatakan bahwa kenapa seseorang itu melakukan sesuatu ya dilatar belakangi karena adanya kebutuhan ya, karena adanya kebutuhan. Lalu pendapat lain mengatakan kenapa seseorang melakukan sesuatu dilatar belakangi karena adanya keinginan ya. Jadi antara kebutuhan dan keinginan itu sesuatu hal yang berbeda. Kadang kita ingin tetapi tidak butuh, dan kadang kita butuh tetapi tidak ingin. Begitupun dengan psikologi manusia di dalam berelasi gitu ya, menjadi human relation, menjadi manusia yang saling terhubung di tengah relasi yang terdekatnya gitu ya. Baik di lingkungan keluarga, lingkungan komunitas, atau lingkungan komunal yang lebih besar, lingkungan masyarakat umum. Kenapa seseorang bersikap terbuka gitu ya, bersikap terbuka gitu untuk bisa mengakses orang lain dan dan dirinya bersedia untuk diakses oleh orang lain gitu. Mungkin seperti yang dikatakan oleh Carl Gustav Jung dan Sigmund Freud bahwa adanya unsur keinginan dirinya untuk mendapatkan afeksi dan memberikan afeksi gitu. Maksudnya seperti apa? Afeksi itu berbicara tentang rasa,
Ya, dirinya ingin mendapatkan afeksi, ingin mendapatkan pengakuan dari luar dirinya, ya, minimal dari teman dekatnya, dari keluarganya, ya, dari teman-teman sekomunitasnya, dari teman-teman di kelas kuliahnya, gitu ya, dari teman-teman seprofesinya atau dari masyarakat umum. Dirinya ada keinginan untuk mendapatkan afeksi, ada pengakuan, ada penghargaan, ya, diakui sebagai anggota A, anggota B, anggota C. Selain adanya keinginan untuk mendapatkan afeksi itu tadi, seseorang bersikap terbuka itu kalau merujuk pada pernyataan Sigmund Freud dan Carl Gustav Jung terkait keinginan bahwa dirinya juga ingin untuk menyalurkan afeksi, gitu ya. Dirinya ingin untuk selalu terhubung dengan orang lain, dengan individu lain, gitu ya. Dirinya ingin mencoba untuk mengapresiasi orang lain, ya. Dirinya ingin mencoba untuk memiliki engagement, ikatan, gitu ya. Ikatan daripada teman A, B, C, ikatan daripada kelompok A, B, C, gitu. Atau contoh lain lah lebih sederhana. Kalau di sini mungkin karena sifatnya heterogen, ya. Dari segi usia kita sangat heterogen, dari segi apa namanya profesi juga, ya, dari segi latar belakang apapun itu. Khususnya di sini mungkin ada yang masih remaja, ya, belum menikah gitu. Nah, proses mendapatkan dan memberikan afeksi itu kita analogikan sebagai seseorang yang saling jatuh cinta, gitu ya. Dirinya memberikan rasa kasih sayang kepada pacarnya, juga pacarnya memberikan, ya, atau diri kita mendapatkan rasa kasih sayang dari pasangan kita, katakanlah seperti itu. Jadi ada proses timbal balik yang sifatnya simbiosis mutualisme, ya, mendapatkan dan memberikan, gitu. Apa yang kita terima lalu kita berikan kembali, gitu ya, terkait dengan keinginan mendapatkan dan memberikan afeksi, ya. Tetapi kalau kita melihat juga pada pernyataan kedua yang dikatakan oleh Carl Gustav Jung dan Sigmund Freud bahwa kenapa seseorang bersikap ekstrovert, mungkin ada kebutuhan, gitu ya. Kebutuhan itu kebutuhan akan informasi, gitu ya, kebutuhan akan pengakuan, gitu. Dirinya butuh untuk diakui, dirinya butuh untuk dihargai, dirinya butuh untuk diakui eksistensinya, gitu ya. Untuk diminta sudut pandangnya, nasihatnya, ya, saran-sarannya dan lain sebagainya. Nah, maka di dalam kita bersikap, apakah kita masuk ke dalam kategori ekstrovert maupun introvert? Sejatinya kita harus bisa menempatkan pada posisi yang memang benar-benar ideal, gitu ya. Maka pilihan yang menjadi alternatif menurut saya, kita harus berada pada kategori ambivert, ya. Ada kalanya kita harus menutup informasi dari orang lain yang sekiranya kita anggap membahayakan diri kita, ya, atau memiliki etikat buruk pada diri kita, pada keluarga kita. Dan ada kalanya kita harus open minded, terbuka, gitu. Terbuka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, gitu. Ada transparansi, gitu ya, di antara relationship pertemanan, relationship antara kolega, antara bawahan dan atasan, atau bahkan relationship dengan pasangan kita masing-masing. Nah, itu ya terkait dengan potensi diri manusia, gitu. Jadi lihat dan ketahuilah potensi diri kita, apa sih yang kita miliki. Nanti kita akan berbicara tentang social capital, gitu ya, tentang modal di dalam diri kita, tetapi pada pertemuan selanjutnya, gitu. Ya, bagaimana mengembangkan potensi diri, proses refleksi diri agar kita dapat merenungi makna dan tujuan hidup kita sebagai manusia, gitu ya. Kemudian kenali kekuatan dan kelemahan diri kita agar kita mudah menyusun strategi, gitu ya. Bangun prinsip, gitu. Bangun prinsip agar tidak mudah goyah, ya. Bangun prinsip agar tidak mudah goyah dengan bermacam-macam faktor internal dan eksternal. Jadi potensi diri kita itu sebetulnya nanti akan dipertegas pada materi sosial kapital, ya. Apa sih modal sosial yang kita miliki? Misalkan di sini ada Mas Fikri tadi, Pak, sebetulnya saya ini terkenal di lingkungan pekerjaan saya orangnya bisa dipercaya. Nah, itu menjadi modal sosial, ya, sosial kapital, gitu. Modal sosial yang dimiliki oleh diri kita.
Maka jagalah kepercayaan yang melekat di dalam diri kita berdasarkan status atau legitimasi lingkungan sosial kita terhadap diri kita, ya. Atau kata lainnya stereotip, ya. Tetapi stereotip itu kecenderungannya segala sesuatu yang dilekatkan pada diri seseorang atau sekelompok orang yang dalam tanda kutip negatif, gitu. Ya. Ya, bahwa hakikat manusia itu ya berpikir, merenung, ya, kemudian bertanya, menjawab, gitu. Kembali lagi pada proses berfilsafat. Proses filsafat itu adalah proses untuk terus berpikir, gitu ya. Berpikir dan berpikir untuk menemukan atas semua pertanyaan yang muncul di benak kita. Nah, apa saja yang menjadi jawaban atas proses kontemplasi yang kita lakukan itu tidak diatur atau tidak dibatasi, ya, oleh hukum yang mengatur benar dan salah. Apapun hasilnya sesuai dengan yang kita pikirkan, sesuai dengan yang kita renungkan, ketika kita sudah menemukan pemahaman dan menemukan jawaban yang membuat diri kita puas, itulah jawaban yang hakiki, gitu. Itulah jawaban yang sebenarnya sesuai dengan pertanyaan yang mulai terbentuk di dalam benak kita, gitu. Maka terus berpikir secara filsafat, terus berfilsafat, terus berkontemplasi mengenai diri kita. Seperti apa potensi diri kita? Seperti apa eksistensi diri kita di tengah keluarga, gitu ya, di tengah lingkungan sosial, gitu. Apakah saya sudah mampu, ya, menunjukkan sikap memanusiakan manusia kepada bawahan saya, kepada karyawan saya, kepada anak istri saya, gitu ya, kepada sosial di lingkungan saya, gitu, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini kalau kita mengerucut lagi pada konsep filsafat, ya, kita berangkat dari 3 tipologi besar filsafat, yaitu ontologi yang berbicara tentang apa yang disebut dengan manusia, katakan seperti itu. Oh, manusia itu adalah produk, ya, produk Tuhan yang diberikan tugas di atas bumi, ya, untuk mengelola segala macam sumber daya alam yang ada, ya, baik lautan maupun daratan. Lalu epistemologi, nah bagaimana kita untuk mengelola itu, aksiologi, dan berbicara tentang manfaat atau tujuan akhirnya. Seperti apa manfaat yang kita dapatkan untuk dari hasil tugas kita di bumi ini, katakan seperti itu, ya. Atau kita terapkan pada konteks lainnya yang lebih sederhana atau lebih dekat dengan kehidupan kita. Ini cara berpikir filsafat secara sederhana, gitu ya. Ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, itu ya kurang lebih dari materi pertemuan ke-1, ya. Ini sudah hampir 1 jam, ya, 1 materi saja. Mohon maaf kalau terlalu panjang saya memberikan elaborasinya, ya. Tetapi mudah-mudahan ini menjadi memperkaya Bapak Ibu, rekan-rekan, kita sifatnya sharing, ya, karena mata kuliah ini mata kuliah yang sifatnya kontekstual, ya, tidak tekstual. Kita boleh membicarakan segala sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita, gitu ya. Ya, aduh, dikatakan mantap sama Pak Ahmad, ya, Mas Ahmad atau Pak Ahmad ini saya masih belajar juga. Ada pertanyaan dari Mbak Devi. Apakah ada materi terkait cacat logika? Ya, ini cacat logika. Oh, boleh dijelaskan coba atau boleh dikemukakan apa yang dimaksud dengan cacat logika dari pertanyaan Mbak Devi Mutiara? Silakan, boleh langsung speak up di sini, ya. Halo, Mbak Devi. Pak. Ya, boleh. Kalau setahu saya seperti argumen-argumen yang digunakan untuk menyerang lawannya, namun argumennya sendiri gimana ya? Sebenarnya ya kurang tepat gitu, malah tidak sesuai dengan konteks biasanya. Oke, baik, saya sudah menangkap poinnya. Mbak Devi Mutiara, ya.
Bagaimana dengan cacat logika, Pak? Gitu. Cacat logika itu tadi dicontohkan ya sebagai suatu argumen yang memang kadangkala mungkin apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri tidak sinkron, Pak. Gitu ya. Mungkin salah satunya seperti itu. Atau apa yang dikatakan berdasarkan argumen yang disampaikan itu sebetulnya tidak relevan dengan realitas sosial yang ada, gitu ya. Jadi cacat logika itu saya maknai ya berdasarkan contoh-contoh tadi sebagai sesuatu yang memang keluar daripada hukum dasain dasolen gitu ya. Apa yang sebetulnya lumrah terjadi tetap jadi ada hukum sebab akibat gitu ya. Ada hukum sebab akibat itu yang lazimnya terjadi seperti ini dikarenakan oleh sebab ini gitu ya. Ada sebab daripada akibat tadi. Nah, cacat logika itu yang dikatakan oleh Mbak Devi mungkin bagaimana Pak kita merespon ya menyikapi seseorang yang memang menyerang katakan tadi ya menyerang kita dengan argumen-argumen yang mungkin tidak realistis ya tidak rasional atau irasional gitu ya. Rekan-rekan semuanya kita harus membuka mata secara lebar ya harus membuka pikiran secara luas juga artinya kita harus berusaha menerapkan pola pikir yang holistik gitu ya. Di saat sekarang di era society 5.0, era masyarakat pintar gitu. Kompleksitas adu argumen, adu pendapat, adu logika itu sangat banyak sekali, terutama di dalam ruang virtual ya. Sebelum adanya ruang virtual ya adu argumen adu pendapat ya diskusi itu banyak kita temui di lingkungan atau di tempat-tempat yang memang menjadi representasi daripada masyarakat sosial gitu ya entah di warkop warung kopi gitu ya orang-orang yang lagi ngeronda orang-orang yang lagi ya diskusi lah remaja orang tua gitu ya membicarakan segala sesuatu yang menyangkut isu sosial apakah politik ataukah budaya ataukah agama gitu. Nah, tetapi hal itu kesini itu bertransformasi ke dalam ruang digital, ruang virtual gitu ya. Ada percakapan di dalam beberapa instrumen media sosial seperti Instagram, Twitter paling banyak contohnya, Facebook juga masih ada, kemudian di dalam status WhatsApp sekarang gitu ya sebagai media eksistensi dan media informasi gitu atas apa yang menjadi pikiran kita atau apa yang menjadi perasaan kita gitu. Ada satu fenomena yang memang itu sangat mudah terjadi di dalam ruang virtual, yaitu fenomena yang disebut dengan post-truth ya. Post-truth itu dikatakan sebagai suatu upaya, suatu fenomena juga ketika kebohongan disampaikan berulang-ulang, maka lambat laun kebohongan itu akan diyakini dan akan dibenarkan gitu ya. Artinya apa? Ketika suatu argumen yang cacat logika itu tadi, ya, argumen yang tidak rasional tadi terus-menerus disampaikan, apalagi disampaikannya oleh public figure, ya, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh politik, tokoh pendidikan, tokoh apapun itu terus-menerus disampaikan melalui berbagai platform media sosial, ya, ataukah melalui media massa didukung oleh media sosial gitu. Lambat laun pernyataan itu akan diyakini kebenarannya. Jadi post-truth itu penyampaian logika-logika yang memang dianggap cacat tadi, ya, penyampaian argumen-argumen yang dikatakan cacat logika tadi lambat laun akan diyakini dan dipercaya tentang derajat kebenarannya, ya. Nah, bagaimana untuk menyikapi atau merespon dari cacat logika tadi, gitu ya? Sebetulnya jawabannya telah saya jelaskan tadi, ya. Kita dituntut untuk memiliki kemampuan high order thinking skill, ya. High order thinking skill itu berarti kemampuan berpikir di tingkat yang tinggi, tingkat paling tinggi, gitu. Ketika kita mendapatkan informasi, ketika kita diadukan atau disuguhkan dengan beberapa argumen,
konfirmasi dulu, validasi dulu gitu ya, check and recheck dulu. Apakah memang benar atau tidak? Kadangkala antara opini dan fakta itu dicampur adukan. Nah, apa yang disebut dengan fakta, apa yang disebut dengan opini, kadangkala oleh seseorang ya, yang dimana dimaksud oleh post-truth itu tadi, opini dapat menjadi suatu fakta gitu ya. Opini dapat menjadi suatu fakta karena adanya apa? Adanya repetition, adanya pengulangan, diulang, diyakini, kemudian mulai masuk pada tahap kognisi kita. Oh ya benar juga, masuk pada tahap afeksi kita sudah mulai bisa menerima dan dipercayai akan suatu informasi yang benar, meskipun itu informasi yang salah. Itu ya kurang lebih ya Mbak Devi. Jadi untuk menangkal atau merespon pada cacat logika dari konteks apapun itulah, dari konteks adu argumen di dalam keluarga gitu ya, di dalam pertemanan, di dalam lingkungan pekerjaan, kita harus memiliki kemampuan berpikir yang tinggi, tidak mudah percaya ya, adanya upaya-upaya untuk bisa mengkonfirmasi, mengklarifikasi, cek and recheck terkait derajat kebenaran informasi yang disampaikan. Ada respon lagi dari Kang Ujang ya. Di era sekarang saling serang dan menjatuhkan dengan saling melabeli cebong dan kadrun, bahkan kedua belah pihak mempunyai argumen yang meyakinkan. Bagaimana sikap kita terhadap hal tersebut? Ya, ini berarti begini ya. Kembali lagi pada fenomena post-truth itu tadi, apalagi tahun depan kita memasuki Pilpres gitu ya, pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Tentunya ada akun-akun palsu atau disebut dengan buzzer gitu ya, saling serang terhadap figur A, figur B, terhadap kelompok A, kelompok B. Tetap ya, intinya saya kembali lagi pada jawaban saya tadi bahwa kita harus memiliki high order thinking skill. Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah tersulut emosi. Nah, di sana juga kita mampu menunjukkan kecerdasan spiritual kita, kecerdasan emosional kita, juga kecerdasan intelektual kita. Ya, jangan sampai keluar suatu berita yang memojokkan pasangan yang kita bela gitu ya. Pasangan yang kita bela itu membuat diri kita mudah terpancing emosi. Ada dua kalimat atau dua istilah yang disebut dengan pertama reaktif, yang kedua disebut dengan responsif. Kita boleh menjadi orang yang responsif, tetapi kita harus menghindari orang sebagai golongan orang-orang yang sifatnya reaktif. Ya. Contoh orang yang reaktif. Kalau kita sedang melamun atau Bapak Ibu rekan-rekan sudah sedang fokus mendengarkan apa yang saya jelaskan, tiba-tiba hinggap di tangan Bapak Ibu nyamuk gitu ya. Ketika terjadi adanya nyamuk, terasa gatal, langsung ditepuk, matilah nyamuk gitu ya. Itu yang disebut dengan responsif. Ada yang gatal langsung digaruk gitu ya. Ada yang hinggap di sini terasa geli, terasa gatal langsung ditepuk. Itu sebagai itu bentuk daripada orang-orang yang reaktif ya. Kita tidak boleh seperti itu gitu. Ketika kita mendapatkan suatu informasi yang itu menyerang diri kita, menyerang keluarga kita, ya, menyerang kelompok kita, jangan langsung bereaksi dengan langsung menyerang balik, gitu ya, dengan langsung terpancing emosinya, terprovokasi, gitu. Tetapi kita juga boleh menjadi orang yang responsif, ya, memberikan respon, loh, kok seperti ini beritanya, kok seperti ini, ya, isunya, gitu. Kita konfirmasi, cross check dulu, gitu. Kita harus menjadi orang yang responsif, tetapi kita diarahkan untuk tidak menjadi orang yang reaktif. Orang yang reaktif itu tanpa berpikir panjang kita melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan gitu. Manakala informasi yang kita dapatkan itu belum benar ya, belum sesuai dengan apa yang disampaikan. Gitu ya. Dari saya gitu. Ada dua kalimat atau dua istilah itu responsif dan aktif. Oh iya ya, di kelas ini saya belum masuk WA grup ya. Kemudian post-truth akan sangat berbahaya apabila tidak memiliki nalar yang baik untuk keluar dari doktrin tersebut. Ya betul ya. Kenapa sih seseorang itu mudah terdoktrin? Nah,
ada hasutan-hasutan atau baiat-baiat gitu ya, sehingga seseorang dari yang tadinya memang khusyuk berjihad gitu ya, khusyuk berjihad di jalan Allah itu ya khusyuk di dalam proses ibadahnya gitu. Tetapi tidak diimbangi antara spiritual dengan intelektual. Makanya kita berbicara tentang emosional, spiritual, intelektual itu satu kesatuan. Kita harus menjadi, kalau saya mengatakan di sini Muslim ya, tetapi apapun agama Bapak Ibu, rekan-rekan, kepercayaannya apapun, kita harus menyeimbangkan antara kemampuan kognisi kita, kemampuan intelektual kita yang diseimbangkan dengan adanya aspek spiritual yang berada di dalam afeksi kita, di dalam hati kita gitu ya. Kenapa seseorang mudah terdoktrin, mudah terhasut, mudah terpicu? Karena memang tidak ada keseimbangan gitu ya, tidak ada balance ya, tidak balance antara logika dan perasaan gitu. Antara ID, ego dan superego. Nah, superego ini mengambil keputusan akhir pada bagaimana saya harus bersikap. Keputusan apa yang harus saya ambil gitu ya. Dan juga ya tadi dikatakan Mbak Devi ya, memiliki nalar yang baik, tidak memiliki nalar yang baik berarti tidak memiliki kemampuan cara berpikir yang tinggi untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak ya, mana yang baik, mana yang buruk gitu, mana yang benar dan mana yang salah. Bagaimana dengan konsep doktrin Pak? Apakah sama dengan false truth? Nah, ini yang ditanyakan Pak Poryaksa ya. Doktrin itu kalau kita berbicara lagi-lagi saya kembali pada keilmuan saya ya di bidang komunikasi, itu ada yang disebut dengan apa namanya, propaganda. Nah, propaganda memang dilatar belakangi dari peristiwa politik gitu ya di masa lampau, kemudian adanya upaya-upaya untuk mendoktrin ya, baik doktrin dari aspek kognitif maupun afeksi. Pertanyaannya, apakah doktrin itu sama dengan post-truth? Sebetulnya post-truth itu gini, ada kesamaan substansi ya antara upaya-upaya atau praktik propaganda dengan post-truth gitu. Tetapi tentu dengan cara-cara yang berbeda. Kalau propaganda itu tidak mempertimbangkan ya baik dan buruk, salah dan benar terkait cara penyampaiannya, itu disebut dengan propaganda gitu. Contoh, ketika saya melakukan penelitian di Gunung Kidul, Yogyakarta, ya, saya melakukan penelitian pola komunikasi keluarga. Di sana ada satu fenomena yang sangat unik sekali menurut saya. Jadi ada satu keluarga, ibu dan bapak itu beragama Buddha, ya, tetapi anak dan menantu itu beragama Islam, ya, tetapi hidup di satu atap yang sama. Saya kurang lebih 1 bulan ya atau lebih ke sana bolak-balik gitu ya, melakukan observasi partisipatif. Ternyata saya menemukan salah satu jawabannya itu adalah adanya latar belakang atau faktor historikal gitu. Historikal itu seperti apa? Bahwa keadaan saat dahulu kala ya, awal mula lokasi itu ya, kalau nggak salah itu saya dulu meneliti di Kecamatan Panggang ya, Kecamatan Panggang ya. Masyarakat sekitar menganut agama Islam pada dasarnya ya. Tetapi saat zaman PKI, nah di sana ada proses doktrinisasi gitu ya, ada proses pemaksaan gitu ya, yang dimana wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak gitu ya, bahwa ada satu ancaman, silahkan pindah agama ke dalam agama Buddha, kalau tidak disembelih. Itu yang saya temukan, yang saya dapatkan informasi dari penelitian saya. Kemudian saya terus kejar lagi, kenapa kok diajak atau didoktrinnya ke dalam agama Buddha? Oh, ternyata lokasi dari Gunung Kidul Yogyakarta ke Magelang Borobudur itu tidak jauh, gitu ya. Pusat ya agama Buddha yaitu di Candi Borobudur, gitu. Nah, maka adalah benang merahnya di sana.
itu sebagai salah satu bentuk sederhana bahwa adanya upaya-upaya atau praktik yang disebut dengan propaganda. Tidak memperhatikan gitu ya, apakah melalui instrumen retorika gitu ya, atau instrumen pendekatan persuasif secara personal, secara budaya atau cultural gitu ya, secara agama dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang ditanyakan tadi oleh Pak Satria gitu ya, apakah sama dengan post-truth? Post-truth itu sebetulnya upaya untuk melekatkan keyakinan di dalam benak publik, tetapi melalui upaya-upaya repetition tadi. Ada pengulangan-pengulangan. Konsepnya seperti iklan. Gitu. Bapak Ibu disuguhkan iklan, melihat di televisi satu hari itu berapa kali ya produk sabun katakan itu kita lihat, kita dengar. Sehingga tanpa kita sadar gitu ya, kita masuk ke Alfamart, ke Indomaret, kok yang terbenam di dalam yang tertanam di dalam benak kita kok sabunnya merek ini, atau pasta giginya merek Pepsodent, Ciptaden dan lain sebagainya gitu. Nah, ada kesamaan substansi tadi ya untuk mengarahkan, menggiring kita pada apa yang dikehendaki oleh opinion maker tadi, tetapi pendekatannya sedikit berbeda gitu Pak Satria. Gitu. Kalau propaganda cenderung memaksa, tidak memperhatikan unsur baik dan buruknya atau dengan berbagai cara lah ya katakan seperti itu. Kalau post-truth itu seperti alami tapi ada muatan ada muatan pesan yang memang sengaja untuk disampaikan. Jadi post-truth itu suatu fenomena, suatu praktikal yang memang identik dengan cara-cara retorika. Gitu. Kalau kita bisa melihat adu argumen di beberapa program televisi, apakah di ILC ya, atau di program-program sekarang sudah banyak yang menghadirkan beberapa tokoh ya dari partai A, B, C, tokoh politik, tokoh agama, tokoh budaya. Ya kita perhatikan saja dengan kemampuan high order thinking skill tadi gitu. Apakah memang benar gitu ya yang disampaikan itu, atau hanya sebagai praktik post-truth saja gitu. Seolah membela walaupun itu tidak sesuai dengan realitanya gitu. Nah, apakah post-truth itu tadi berhasil atau tidak dikembalikan lagi pada kita ya, pada pemahaman kita. Nah, tetapi memang post-truth itu segala sesuatu yang disampaikan meskipun itu kebohongan secara berulang-ulang terus lama-kelamaan menjadi keyakinan yang dibenarkan ya. Itu yang disebut dengan post-truth. Para tokoh sering mempertontonkan di media yang tidak sepantasnya mereka lakukan, tentu pendidikan mereka pastilah tinggi. Yang saya tanyakan, apakah mereka sedang memainkan peran gitu untuk kepentingan tertentu? Nah, ini dari Mas Doni atau Pak Doni gitu ya. Yang saya, oke Pak, ada satu teori ya, saya izin sharing saja, kebetulan dari komunikasi, itu yang disebut dengan teori dramaturgi ya. Bapak Ibu, kalau kita disajikan pada suatu dramatikal politik ya di dalam media massa, kadang antara satu kubu dengan kubu yang lain itu saling jotos-jotosan atau saling adu argumen dengan keras. Toh di belakang panggung, di belakang layar mereka saling berangkulan Pak, gitu ya. Jadi ada suatu dramatikal politik yang bisa kita analisa melalui teori dramaturgi ya. Silahkan nanti di searching saja. Dramaturgi itu seperti ini cara bekerjanya. Ada panggung depan dan ada panggung belakang, Pak, Bu, gitu ya. Ada front stage dan ada backstage, gitu. Jadi apa yang disampaikan, disajikan di depan publik, belum tentu itu yang terjadi di belakang publik, di belakang layar. Itu berlaku untuk semua isu sosial, tetapi khususnya pada isu budaya, ya. Kalau kita mengkaitkan pada isu-isu atau segala sesuatu yang bersifat politik, itu sangat banyak sekali dan bisa kita analisa melalui teori dramaturgi. Ya. Oh ya, yang di Makassar sudah masuk waktu sholat Jumat ya. Baik, silakan ya. Bagaimana menerapkan peran psikolog untuk ke anak balita agar menjadi pribadi yang lebih baik untuk zaman sekarang yang banyak pengaruh yang tidak baik. Ya, ini dari Pak Ahmad Dwi. Begini ya,
Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kalau sekarang kita diidentikan dengan hadirnya teknologi gitu ya, dengan hadirnya perangkat yang itu mempermudah kita, ada gadget ya, ada tablet, ada laptop gitu. Kita harus bisa memposisikan seperti apa anak kita itu ingin ingin memiliki personality atau kepribadiannya gitu ya. Ada yang disebut dengan lingkungan primer, ada yang disebut dengan lingkungan tersier, dan ada yang disebut dengan lingkungan sekunder. Mungkin di antara Bapak Ibu dulu ada yang dibesarkannya itu di lingkungan kakek dan neneknya, ya. Jadi sifatnya, karakternya itu sekarang kecenderungannya itu mengikuti gaya nenek dan kakeknya, gitu. Nah, lingkungan primer ini harus menjadi lingkungan utama di mana anak Bapak Ibu itu ingin tumbuh dan berkembang. Identiknya atau idealnya yaitu tumbuh dan berkembang di lingkungan primer, di lingkungan keluarga inti, yaitu di lingkungan antara ayah dan ibu. Kemudian ada lingkungan sekunder, yaitu lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga besar gitu ya. Hal-hal yang sekiranya dapat memberikan pengaruh-pengaruh yang cukup baik gitu. Kan sekarang banyaklah gitu ya, bahkan di tempat saya pun gitu. Ada anak yang memang kok ibu dan bapaknya kok alim gitu ya, kok menggunakan tutur bahasanya yang baik, tetapi kok di dalam kesehariannya menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, semua kebun binatang keluar, itu dari mana gitu ya. Apakah dari lingkungan kakek neneknya, dari lingkungan pamannya, bibinya, omnya gitu ya, atau lingkungan temannya. Jadi kita harus bisa sebagai orang tua gitu ya, sebagai orang tua harus bisa memposisikan ini lingkungan primer anak saya sampai usia sekian tahun, ini lingkungan sekundernya, lalu tersiernya seperti apa ya? Tersiernya sebagai lingkungan masyarakat luas gitu ya. Lingkungan sekundernya bisa kita maknanya sebagai lingkungan sekolahnya, lingkungan pertemanannya, lingkungan keluarganya gitu. Nah, yang menjadi kekhawatiran dan dilema kita sebagai orang tua itu dari anak usia dini, balita gitu ya, kecenderungannya itu sudah dekat dengan handphone, dengan gadget gitu ya. Kita sekarang dihadapkan pada dua kaum yang dapat dikatakan dua kaum yang besar. Satu yang disebut dengan kaum utilitarianisme, yang kedua disebut dengan kaum distopianisme ya, atau utopian dan distopian. Kalau kaum utopian itu berusaha menerima dan memanfaatkan segala bentuk kecanggihan teknologi, ya. Jadi kita tidak fanatik. Oh, ada keterbaruan teknologi ini, gitu ya. Kita bekerja sekarang tidak harus ke kantor, WFH saja sudah bisa, gitu ya, lewat laptop, lewat handphone. Kita menerima dan memanfaatkan. Itu yang disebut dengan kaum utopian. Ada juga yang disebut dengan kaum distopian, yaitu kaum-kaum atau masyarakat, kelompok masyarakat yang memang menolak kehadiran teknologi dan tidak mau memanfaatkannya gitu. Mungkin kalau kita analisa mungkin itu bisa kita pahami karena latar belakang pengetahuan ya, orang-orang zaman dulu ya, kakek nenek kita gitu, sudah nggak masuk nih cara mengoperasikan teknologinya ini dan itu gitu, sehingga tidak mau memanfaatkan atau tidak mau menerima kecanggihan teknologi yang ada gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya di sini yang punya anak ya, baik balita maupun remaja, harus menjadi, kalaupun masuk ke dalam kaum utopian yang berusaha menerima dan memanfaatkannya, maka terima dan manfaatkan teknologi dengan bijak gitu ya. Jangan sampai ya anak nangis kasih handphone gitu ya. Ya anak rewel ngadat gitu ya, kasih handphone ya. Lama kelamaan anak akan mulai terbiasa gitu ya, ada hukum ketergantungan gitu, ada hukum ketergantungan. Ketika tidak ada handphone ya dirinya menangis, ketika tidak ada gadget ya dirinya tidak mau makan gitu, dan lain sebagainya ya. Oke, satu lagi ya dari Pak Doni ini, karena kita mau masuk waktu Jumat. Zaman sekarang sangat banyak hal yang tidak benar seolah menjadi benar, dan hal yang menjadi salah atau tidak dipercaya orang bahwa itu adalah orang yang benar. Untuk mengatasi hal atau melawan hal itu, bagaimana ya Pak? Kembali lagi Pak Doni gitu ya. Jadi satu jawaban untuk semua ya, satu untuk semua gitu, kayak SCTP. Kita dituntut untuk sementara sampai materi ini ya, mungkin nanti ada materi selanjutnya. Sementara jawaban berdasarkan materi ini, kita harus memiliki kemampuan high order thinking skill.
kemampuan untuk mencerna informasi, mencerna argumen pendapat daripada orang lain gitu. Tidak mudah percaya. Karena asas dari seorang peneliti yaitu tidak mudah percaya. Itu cara berpikir level tinggi, yaitu kita tidak mudah percaya apa yang disampaikan oleh informasi dari media gitu ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat zaman dulu gitu ya, beberapa tahun ke belakang itu hampir se-Indonesia kena hoax gitu ya. Ada Ratna Sarumpait yang dikatakan babak belur gitu ya, karena dikeroyok gitu ya. Padahal kan itu suatu dramatikal yang dibuat oleh dirinya yang seolah-olah dihajar, ditonjok, babak belur, padahal dirinya habis operasi di luar negeri. Nah, jadi dari media massa pun kita sudah mulai bisa tertipu gitu ya, apalagi dari hal-hal yang memang dekat dengan kita. Jadi kemampuan high order thinking skill itu harus kita tanamkan dari sekarang. Kemudian materi selanjutnya ada konsep dasar diri, ya sudah saya jelaskan, ada visi dan misi, ya mungkin sambil berjalan ya, kita hidup itu harus ada tujuan, ya ada apa visinya, ada misinya. Kemudian di pertemuan kelima juga ada emotional intelligence. Jadi saya tadi memang menjelaskannya itu menggabungkan seluruh materi, ya tidak berdasarkan per pertemuan saja. Langsung masuk ke tugas saja ya Bapak Ibu, karena ini sudah jam 11. Tugasnya ini secara individu ya, dan saya berikan waktu cukup lama ya. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya tugasnya. Tugas ya untuk program studi informatika ya, tugasnya secara individu. Tugas ini bersifat individu ya. Disusun dalam bentuk makalah yang rapih, terdiri dari sampul, kata pengantar, pendahuluan, pembahasan, penutup, kesimpulan, serta daftar pustaka. Pada halaman akhir terlampir pernyataan bahwa jawaban tugas merupakan original karya mahasiswa, bukan copy paste ya. Diberikan tanda tangan virtual. Makalah menggunakan jenis huruf Times New Roman, font size 12, spasi 1,5 ya, dengan minimal 5 halaman, maksimal 10 halaman. Ini belum saya sesuaikan. Ini saya berikan waktu sampai tanggal 21 Mei 2023 ya. Cukup panjang waktunya. Hari Minggu kalau nggak salah ya. Hari Minggu 21 Mei ya. Disubmit dalam bentuk PDF ya. Uraian tugasnya mahasiswa mendeskripsikan beberapa konsep dalam kajian estetika humanisme meliputi personality studies, self-concept, visi dan misi, dan emotional quotient atau emotional intelligence sebagai berikut. Ya, nanti ini harus dijabarkan. Siapakah Anda? Ya, ceritakan tentang diri Anda. Cara menjawabnya adalah saya bernama siapa gitu ya, lahir dari keluarga seperti apa, orang tua siapa, berasal anak keberapa dari berapa bersaudara. Kini saya berprofesi apa. Silakan. Tidak ada batasan khusus, tidak ada ketentuan khusus ya, eksplorasi diri sendiri gitu. Kemudian sebutkan beberapa konsep diri Anda yang positif sesuai dengan kesadaran ya, atau bisa langsung tanyakan ke orang lain apa sih yang menjadi konsep diri saya yang positif. Lalu yang kedua, konsep diri yang negatifnya dijelaskan, sebutkan hal-hal apa saja yang Anda sukai dan tidak Anda sukai gitu ya. Misalkan saya tidak suka orang yang berbohong, Pak. Ya, dijelaskan gitu. Yang saya sukai, saya suka orang-orang yang menepati janji, Pak. Contohnya apa? Ya kalau orang tersebut minjem duit, tepat janjinya, Pak. Oh ya udah gitu ya. Silakan disebutkan, dijelaskan. Siapakah orang yang paling berpengaruh dalam hidup Anda? Siapa? Apakah ibu, ataukah bapak, atau ada tokoh-tokoh yang lain gitu? Atau mungkin justru anak gitu ya. Siapakah orang yang Anda kagumi? Mengapa? Berikan alasannya. Sebutkan apa nilai-nilai atau value of life yang diterapkan oleh keluarga Anda sejak kecil. Misalkan keluarga Anda itu menerapkan pada gotong royong, kebersamaan, atau menerapkan aspek atau nilai kejujuran, gitu ya, keterbukaan. Silahkan ya. Apa visi, misi, dan tujuan hidup Anda? Lalu dari visi misi itu apakah sudah tercapai
atau belum tercapai? Apa cita-cita dan harapan yang hingga saat ini telah Anda capai dan belum Anda capai? Bagaimana upaya Anda untuk mencapai harapan dan cita-cita tujuan hidup Anda tersebut? Ya, bagaimana upayanya? Misalkan, Pak, saya ini kuliah di sini itu sebagai upaya untuk mencapai cita-cita yang belum terlaksana, Pak. Ya, sudah, silakan diceritakan. Kemudian menurut Anda, bagaimanakah personality atau kepribadian Anda? Ya, spesifik kepribadian Anda yang paling dominan atau kombinasi kepribadiannya ya. Boleh mencantumkan introvert, extrovert atau ambivert itu tadi ya. Lalu bagaimana cara Anda mengendalikan emosi Anda? Kalau Anda sedang marah, apakah cepat-cepat wudhu lalu sholat gitu ya? Atau kalau sedang marah itu pergi meninggalkan orang yang membuat kita marah? Atau ya berbagai bentuk lah, silahkan ya diceritakan. Apakah Anda telah memiliki kecerdasan secara emosional gitu ya? Ketika terpancing emosi seperti apa, ketika tersinggung seperti apa, ketika diremehkan seperti apa gitu. Apa kendala atau hambatan yang Anda rasakan dalam mencapai kecerdasan emosional ya? Apa sih yang menjadi kendalanya gitu? Misalkan saya itu sebetulnya tidak mudah marah, Pak. Tapi kalau dalam kondisi capek saya sangat mudah marah. Nah, itu boleh diceritakan. Upaya apa saja yang Anda lakukan agar memiliki kecerdasan secara emosional ya? Apakah Anda pernah mengalami kegagalan dalam mengendalikan emosi jika ia ceritakan pengalaman tersebut? Misalkan tidak berniat marah tetapi kok malah jadi marah. Untuk menguji, kemudian yang kedua, untuk menguji dan mengetahui kepribadian Anda, silakan Anda mengakses link ya. Silakan diakses linknya. Saya sarankan teman-teman mengerjakan tugas ini melalui laptop atau komputer ya, jadi tidak menggunakan handphone. Setelah Anda mengakses atau klik link tersebut, maka jawablah dengan seksama setiap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan jawaban yang paling mendekati kepribadian Anda. Ya. Jadi nanti setelah dibuka akan ada pertanyaan-pertanyaan, jawablah yang paling sesuai dengan diri Anda. Setelah semua pertanyaan dijawab dengan baik dan keluar hasil tes kepribadiannya, maka lakukan capture atau screenshot ya. Screenshot hasil ya. Hasil dari tes kepribadian Anda dan cantumkan ke dalam jawaban tugas atau makalah Anda. Jadi ini loh hasilnya di capture ya. Selanjutnya lakukan analisis terhadap hasil tes kepribadian Anda tersebut berdasarkan apa saja aspek positif dari kepribadian Anda, apa saja aspek negatif dari kepribadian Anda, apa langkah atau upaya yang harus Anda lakukan untuk merubah dan memperbaiki diri Anda. Kemudian poin ketiga, untuk menguji dan mengetahui tingkat kecerdasan emosional Anda, silakan Anda mengakses link berikut. Ini linknya dibuka lagi. Nanti akan ada pertanyaan dan pilih yang paling mendekati dengan diri Anda. Setelah Anda masuk ya, jawab pertanyaannya. Setelah semua pertanyaan dijawab dengan baik, keluar hasil tes dan melakukan capture atau screenshot lagi. Kalau nomor 3 ini yang ditanyakan atau yang dicari adalah kecerdasan emosional. Kalau nomor 2 ini adalah untuk mengetahui kepribadian ya, dibedakan ya. Ada 3 poin dan silakan teman-teman menuliskan analisanya baik menggunakan argumen pribadi atau didukung dengan sumber yang kredibel ya, dari buku, dari e-book, dari jurnal, dari materi perkuliahan dan lain sebagainya ya. Nanti dibuat makalah ya, ada cover, lalu langsung saja setelah cover itu nanti pembahasan apa yang ditanyakan, lalu nanti di halaman terakhir ada pernyataan originalitas yang ditandatangani ya, supaya mengindikasikan teman-teman tidak melakukan copy paste. Oke, dapat dipahami Bapak Ibu semuanya? Apakah ada pertanyaan? Halo? Bisa dipahami ya? Tugasnya apa nggak di-share aja ke LMS, Pak? Iya, setelah ini ya Pak Satria ya. Oke, siap, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Kurang lebih sampai tanggal 21, jadi ada sekitar 2 minggu ya. Ini nanti sambil Pak Satria sambil ngopi ya, jawab poin 1 dulu ya gitu. Siapa sih diri saya, silahkan gitu. Siap, Pak. Siap. Terima Baik, kasih, Pak. Sama-sama Pak Satria dan Bapak Ibu yang lainnya, Pak Ujang ya.
Mudah-mudahan sehat selalu kita semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, mungkin sambil berjalan ya. Oke, nomor handphonenya tadi saya diminta ya. Ya, Pak. 1229730 ya. Ya, itu nomor handphone saya. Nomor WA saya. Ini sekitar ada 23 partisipan ya, kurang lebih 22, berarti 23 dengan saya. Setelah ini saya post tugasnya, itu disubmit dalam bentuk PDF nantinya secara individu ya. Bagi siapa yang telat mengumpulkan melebihi tanggal 21, mohon maaf saya tidak bisa memberikan nilai gitu ya. Dan tugas hanya saya berikan 1 kali di dalam 1 semester ya. Jadi nanti setelah tugas akan masuk UTS dan UAS. Kita ambil simpelnya saja supaya tidak memberatkan Bapak Ibu semuanya di sini. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.